Jika menyebut salah satu sajian yang wajib terhidang di meja makan saat Lebaran, pasti sebagian besar orang akan menyebut makanan yang satu ini, ketupat. Ya, baik dihidangkan tepat ketika Lebaran atau seminggu setelahnya, makanan berbahan dasar beras yang dibungkus dengan janur ini memang identik dengan perayaan Idul Fitri. Menjadi sumber karbo dari beberapa lauk seperti opor, gulai, rendang dan semur, menyantap ketupat di pagi hari seolah menjadikan Lebaran afdol dan sah. Tetapi jika kita bertanya pada diri sendiri, pernahkah kita membuat kulit ketupat secara mandiri? Atau justru kita membelinya di para penjual yang bermunculan secara masif menjelang akhir Ramadan? Lantas jika semua orang berpikiran hal yang sama, dari mana sebenarnya ribuan kulit ketupat itu berasal? Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Inilah Kelurahan Cimahpar yang masuk dalam Kecamatan Bogor Utara. Sejak puluhan tahun lalu, desa ini dikenal sebagai sentra pembuatan kulit ketupat terbesar di Kota Bogor. Tersohor dengan sebutan Kampung Kulit Ketupat, mayoritas warga menekuni profesi unik, yakni sebagai pembuat kulit ketupat. Tak hanya ibu-ibu saja, bahkan kaum pria hingga anak-anak pun semua terampil menganyam pucuk daun kelapa. Maka itu banyak, hampir tiap keluarga. Dia Bapak lihat aja di tiap-tiap kampung, di tiap-tiap rumah nih ya, ada aja yang bikin ketupat gitu ya. Kalau yang jualannya sih nggak semua, cuma yang bikin aja gitu. Uniknya, tak ada yang tahu secara pasti sejak kapan kerajinan ketupat mewabah di kampung ini. Hanya saja menurut Muryani, aktivitas ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 70-an. Ya itu sejarahnya, tiap Rebo Wekasan itu orang pada sedekah ketupat. Ya terpaksa ada seseorang yang mengembangkan untuk berjualan ketupat gitu. Iya. Cuma satu orang dulu. Cuman ya dari orang tua lah gitu. Sekarang mah udah turun menurun gitu. Ketika usaha kulit ketupat mulai berkembang, kerajinan warga desa Cimahpar pun mulai dikenal luas sekaligus diminati banyak orang. Bahkan permintaannya terus meningkat setiap harinya. Pembelinya pun beragam, dari penjual ketupat sayur, sate padang, gado-gado, sampai ibu rumah tangga. Melihat peluang keuntungan yang terbilang lumayan, warga yang dulunya mayoritas bekerja sebagai petani kebun, akhirnya memutuskan banting setir dan menekuni membuat kulit ketupat. Ya mungkin anak-anaknya gitu kan, kalau bapaknya jualan ketupat, anaknya mungkin pengen belajar. Ya alhamdulillah nyampe sekarang, bahkan sudah lebih banyak lah gitu yang jualan ketupat. Bahkan ada yang bilang kalau jualan ketupat itu lebih dari kerja itulah. Hampir 50% untungnya juga. Iya, karena mungkin nggak menyita waktu ya. Karena bikin ketupat itu nggak harus diburu-buru juga gitu. Ya sambil santai bikin ketupat gitu. Dimana ada waktu kosong dia bikin ketupat. Tidak mengganggu. Ya seberes kerja kita bikin gitu. Giliran kalau kita mau kerja ya udah kita ditinggalin dulu gitu. Baru kita nanti lanjut. Pada hari biasa, satu ikat kulit ketupat yang berisi 10 buah dijual dengan harga Rp10.000. Harga itu biasanya akan naik seiring meningkatnya permintaan seperti momen menjelang Lebaran. Dalam satu hari, warga Cimahpar mampu menghasilkan ribuan kulit ketupat yang sebagian akan didistribusikan ke seluruh pasar di area Bogor dan Jakarta. Jika tak ingin bersusah payah, warga cukup membuka lapak sederhana di pinggir jalan. Jika di rata-rata, omset dari masing-masing warga bisa mencapai 1 juta setiap hari. Kalau mau menjelang kayak Lebaran gitu, harga bisa naik Mas. Bisa 15, kalau nggak 25.000, 10 biji gitu. Alhamdulillah naik. Ya sampai bisa 1.000 ketupat gitu. Kalau mau Lebaran tuh rame di sini. Alhamdulillahnya selalu habis. Kalau hari-hari biasa ke pasar 10.000. Kalau menjelang Lebaran itu paling murah 20.000 sampai 50.000.
Untuk bisa memenuhi permintaan konsumen yang meningkat tajam, warga kampung Ketupat tak bisa mengandalkan stok janur kelapa hanya dari wilayah Bogor saja. Mereka juga harus memesan khusus dari luar daerah seperti Banten dan Sukabumi. Di sini ada pengepulnya, dikirim dari Segaranten, dari Banten gitu ya. Kita mah seminggu sekali beli, kalau itu ngirim satu orang aja, paling satu truk. 1 minggu itu. Macam-macam, kalau yang kecil 25.000, kalau yang gede 85. Yang isi 1.000 katanya isinya. Nah, gitu. Kalau yang itu paling 300. Meski terlihat sederhana, faktanya memang tak semua orang bisa dengan lihai membuat ketupat. Diperlukan ketelatenan tingkat tinggi untuk bisa menganyam lembaran janur agar kulit ketupat bisa terbentuk dengan sempurna. Ikatan demi ikatan harus pas, sebuah kemampuan yang hanya bisa didapat dari pengalaman bertahun-tahun. Iya, pengaruh. Jadi kalau kendor kan bisa keluar lagi gitu. Tapi kalau itunya seseg mah enggak, bagus ya. Selain itu juga dibutuhkan bahan baku yang pas agar kulit ketupat tidak mudah hancur. Pasalnya tidak semua janur bisa dianyam menjadi kulit ketupat. Biasanya dipilih janur yang masih muda karena warnanya yang bagus dan tidak mudah pecah ketika dianyam. Jika sudah terampil, maka bisa dijamin ratusan kulit ketupat bisa dihasilkan setiap harinya. Sebenarnya nggak ada kesulitan sih, cuman kita butuh kesabaran sama ketelatenan aja. Kalau saya pribadi, sehari saya bikin bisa 250. Ya, gimana ada waktunya. Kalau ada waktu luang ya bisa nyampe 300 gitu. Tapi kalau orang-orang yang udah biasa gitu bisa nyampe 500, 700 sehari. Sehari ya? Iya, sehari bikin 700. Daunnya pendek, kan kita bikin kupat sumbul itu ya, yang lonjong itu. Kan susah, harus dicampur sama yang panjang gitu. Kalau ini daunnya rapuh, kan cepet putus atau basah. Kalau basah kan lengket, kena tangan juga kotor gitu. Tak hanya kulit ketupatnya saja yang sulit dibuat, bahkan proses memasak ketupat pun terbilang gampang-gampang susah. Karena jika salah tekniknya, maka bukan tidak mungkin ketupat akan gagal matang. Beras harus direndam dulu selama beberapa jam sebelum dimasukkan ke dalam kulit ketupat. Satu kulit ketupat hanya boleh diisi beras seukuran 3/4 saja. Dengan begitu, ketupat akan terlihat cantik dan tidak terlalu besar ketika nanti sudah matang. Setelah itu, ketupat harus direbus sampai tercelup air pada seluruh bagiannya dan dimasak dengan api besar. Rebus ketupatnya yang bagus, yang lama gitu. Nyuci berasnya yang bersih. Jadi ketupat itu, kalau ketupat Cimapar itu 1-2 hari nggak basi gitu. Terlepas dari serba-serbi kampung kulit ketupat, makanan yang mirip dengan lontong ini konon bukanlah jenis makanan baru. Mengutip artikel Journal of Ethic Food 2018, ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga pada abad ke-15 Masehi. Saat itu ketupat dijadikan sebagai media pendekatan budaya oleh Sunan Kalijaga dengan membaurkan antara sejarah filosofi Nusantara dengan nilai-nilai Islami. Hal ini dimaksudkan agar ajaran Islam dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat dan ketupat menjadi medianya. Karena itulah ketupat punya banyak filosofi, terutama di kalangan masyarakat Jawa. Dalam banyak catatan, ketupat yang disebut kupat dalam bahasa Jawa punya makna ganda yang sama-sama penuh dengan ajaran mulia. Salah satunya adalah kupat sebagai akronim dari ngaku lepat atau mengakui kesalahan. Sementara yang kedua bermakna laku papat atau bisa diartikan sebagai 4 tindakan. 4 hal tersebut masih sangat erat dengan kata lebaran yang masing-masing punya arti tersendiri. Luberan yang artinya melimpahi, leburan yang berarti melebur dosa, lebaran sebagai tanda pintu ampunan yang terbuka, dan laburan yang bermakna menyucikan diri. Di setiap elemen ketupat pun memiliki makna dan ajaran yang mendalam. Beras pada ketupat dilambangkan sebagai hawa nafsu yang ditahan oleh lipatan janur. Janur dimaknai sebagai jati ning nur atau cahaya sejati dalam bentuk hati nurani.
Maka jika digabungkan, ketupat memiliki arti manusia yang menahan nafsu dengan mengikuti hati nurani. Hingga akhirnya, ketupat pun berangsur-angsur menyebar ke beberapa daerah dan kerap disajikan di berbagai acara penting. Salah satunya pada momen Lebaran Idul Fitri.